Maetogai adalah seorang jonin hebat dari desa Konohagakure. Sebagai seorang master taijutsu, Gai memimpin dan juga mengajarkan kebijaksananya yaitu kepada anggota timnya. Dia merupakan seorang shinobi berbakat dan juga merupakan seorang spesialis taijutsu terhebat dari semua shinobi yang pernah ada. Sosok Gai tidak diragukan lagi jika ia termasuk sebagai seorang shinobi berbakat dan juga tercepat pada masanya. Ia cepat berkat jurus hebatnya yaitu yang bernama Hashimon Tonkonujin. Hal ini dapat dibuktikan yaitu pada saat dirinya bertarung dengan Uchiha Madara yang kewalahan ketika melawannya. Karena sangatlah cepat, bahkan mata saringan dan juga Rinnegan Madara tidak bisa untuk membaca pergerakannya. Madara sangatlah senang bisa bertarung dengan Maetogai. Bahkan ia sontak mengakui bahwa Gai adalah shinobi dengan taijutsu terbaik sepanjang masa. Saat usia dini, nilai Gai di akademi yaitu di bawah rata-rata dari murid-murid yang lainnya. Akhirnya, ia berpikiran bahwa dia akan gagal untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Pada saat pengumuman kelulusan, ia ditemani ayahnya yaitu Maegrai untuk mencari namanya di daftar papan dari murid-murid yang lulus. Semua murid-murid merasa bahagia akibat kelulusannya. Namun Gai masih belum bisa menemukan namanya yang membuat ia terus mencari. Ketika semua orang sudah pulang, Gai sontak menangis karena ia masih belum bisa menemukan namanya di dalam daftar murid yang telah lulus. Dan pada akhirnya, Gai tidak berhasil menemukan namanya, yang artinya Gai tidak lulus dari tes akademi. Sebagai bentuk dari penyesalannya, ia kemudian berlari yaitu sebanyak 500 putaran lapangan sebagai bentuk upayanya untuk diterima kembali di sebuah akademinya. Hal ini ia lakukan yaitu tidak lain hanyalah untuk ayahnya sendiri yang tidak pernah berhenti untuk mendukung setiap langkahnya. Anak-anak yang melihatnya lantas merasa kasihan kepadanya. Ia mengetahui bahwa Gai adalah seorang shinobi yang hanya handal dalam taijutsu, namun ia sangatlah lemah terhadap ninjutsu ataupun genjutsu. Oleh karena itu, sudah tidak diragukan lagi bahwa ia akan gagal dalam tes kelulusannya di akademi. Dan pada akhirnya, Gai gagal dalam upayanya untuk berlari 500 putaran lapangan. Ia hanya sanggup untuk berlari setengahnya saja. Yang artinya, upaya Gai untuk masuk ke dalam akademi berakhir sampai di sini. Namun ayahnya tetap menghargai usahanya. Walaupun ia gagal untuk berlari sesuai targetnya, ayahnya menilai yaitu bahwa anaknya dari tekadnya untuk menjadi yang terbaik. Ayahnya lantas memeluknya dan juga terus mendukung anaknya untuk lulus dari akademi tersebut. Dua orang Chunin menghina ayahnya dengan mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan ninjutsu ataupun genjutsu. Bahkan taijutsunya juga hanya terbilang sangatlah buruk. Ia lebih pantas menjadi pelawak daripada menjadi ninja. Ayah Gai memberi ucapan terima kasih kepadanya karena baginya hal itu merupakan sebuah ucapan motivasi kepada dirinya. Gai yang melihat kejadian itu lantas mendekatinya dan juga berusaha untuk menyerangnya. Ninja Chunin itu memukul Gai karena ia berusaha untuk menyerangnya. Dan lantas seketika itu pun Kakashi datang membantu Gai untuk mengalahkan kedua ninja Chunin tersebut, yang membuat Gai berterima kasih kepadanya dan juga lantas menjadikan Kakashi sebagai saingan dirinya untuk menjadi yang terbaik. Untuk melampaui Kakashi yang merupakan seorang ninja jenius pada saat itu, Gai berusaha dengan tekadnya sendiri yaitu untuk mengalahkannya. Gai selalu berlatih dimanapun dan juga kapanpun agar Kakashi bisa mengakui dirinya. Ia bahkan membuat aturannya sendiri. Jika ia tidak bisa melakukan satu hal yang sudah ia tetapkan, maka ia akan mendatangi Kakashi untuk bertarung. Namun alhasil, Gai lantas berhasil menaklukkan semua rintangan yang telah ia buat dengan aturannya sendiri, sehingga ia sontak menjadi yakin bahwa suatu saat nanti ia akan mengalahkan Kakashi dengan tekadnya sendiri. Pada saat dirinya sedang berlatih untuk melampaui Kakashi, ia lantas melihat bahwa Kakashi sedang melatih dirinya sendiri, yaitu dengan menaiki suatu tebing. Lantas ia mengatakan, kalau si jenius itu berlatih sekeras itu, bagaimana aku bisa mengalahkan dia? Ia merelakan dirinya kalah dengan Kakashi dalam hal ninjutsu ataupun genjutsu. Tapi dia tidak ingin kalah dalam hal kerja keras dan juga ketekunan. Akibat kejadian tersebut, Gai semakin giat berlatih
Bahkan ia semakin banyak membuang waktunya untuk melatih keterampilannya sendiri dari biasanya. Ia tetap pada jalannya, yaitu bahwa ia ingin melampaui Kakashi. Bahkan ia sontak membuat aturannya sendiri, bahwa jika ia bisa berlari mengelilingi halaman sekolah, yaitu sebanyak 5.000 kali, ia akan segera datang menantang Kakashi. Guy lantas menjalankan semua keinginannya. Ia berlari dari waktu pagi sampai bertemu pagi lagi, hanya untuk mencapai target agar bisa menantang Kakashi. Dan pada akhirnya harapannya itu sesuai dengan keinginannya. Ia berhasil lari, yaitu sebanyak 5.000 putaran halaman, yang lantas seketika itu pun membuat ayahnya bangga. Dan setelah itu ia datang untuk bertarung dengan Kakashi. Kakashi lantas menerima tantangannya, yaitu pada saat pertempuran keduanya berlangsung. Guy kalah oleh Kakashi dalam hal ninjutsu ataupun genjutsu. Namun Kakashi mengakui bahwa taijutsu Guy lebih hebat daripada dirinya. Ya, lantas saat itu Kakashi menjadikan Guy sebagai saingan dirinya untuk menjadi yang terbaik. Hari demi hari berlalu. Pada akhirnya Guy berhasil lulus dari akademi tersebut, yang sontak membuat ayahnya merasa bangga. Ia berjanji kepada ayahnya untuk melampaui dirinya pada suatu saat nanti. Ketika Guy mulai putus asa bahwa ia tidak mungkin untuk menjadi seorang ninja yang terbaik dan juga tetap menjadi genin abadi karena kurangnya bakat, Guy lantas memutuskan untuk mengajari Guy jurus terlarang 8 gerbang, yaitu adalah Hashimon Tenkoshimon, dengan dalih bahwa ia hanya harus melakukannya jika ia melindungi seseorang yang amat disayanginya. Kemudian selama misi Guy dan juga rekan satu timnya diserang oleh 7 ninja pemegang pedang dari Kirigakure, mereka diselamatkan oleh Dai. Ia mengorbankan hidupnya agar Guy dan juga teman-temannya bisa melarikan diri dari kejaran musuh. Yang kemudian ia meninggal karena membuka semua gerbang batin untuk melindungi mereka dan juga memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri. Dan disinilah Guy sangat sedih dan juga tidak percaya bahwa ayahnya akan merelakan dirinya untuk bertarung dengan musuh yang sangatlah kuat, sehingga Guy merasa kehilangannya akibat kematian ayahnya tersebut. Tahun demi tahun pun berlalu. Selama serangan Kyuubi di desa Konoha, Guy merupakan salah satu ninja muda yang dilarang berpartisipasi dalam pertahanan desa berdasarkan perintah Hokage dan juga shinobi yang lebih tua lainnya. 7 tahun setelah serangan Kyuubi, Guy selalu melihat Kakashi yang terus tenggelam lebih dalam dari isolasi diri. Guy mendekati Hokage ketiga, yaitu dengan harapan bergabung dengan Kakashi di Anbu. Permintaan Guy ditolak karena Guy tidak cocok untuk ditugaskan sebagai Anbu. Bahkan Danzo Shimura lantas setuju dan juga mengatakan bahwa Guy tidak memiliki jiwa kegelapan yang diperlukannya untuk ditugaskan sebagai Anbu. Dalam beberapa tahun kemudian, Guy lantas menjadi Jonin. Selama waktu ini, ia bergabung dengan Kakashi dalam menyelidiki perubahan yang terjadi pada penghalang keamanan di desa. Kemudian, ia menjadi guru dan juga melatih murid-muridnya yang terdiri dari Rock Lee, Neji, dan juga Tenten. Untuk tes terakhir mereka menjadi seorang Genin, Guy telah melatih mereka untuk terampil dalam suatu pertempuran dengan tujuan yaitu agar melihat keinginan mereka untuk berhasil menjadi seorang ninja yang sangatlah baik. Dan pada akhirnya mereka semua lulus dari ujiannya bersama Guy. Setelah mendengar tujuan siswa barunya masing-masing dalam kehidupannya, Guy digerakkan oleh keinginan Lee untuk menjadi seorang ninja yang terkenal dengan taijutsu saja, membuat dirinya bertekad untuk membantu Lee dalam tujuan ini, sekaligus menyampaikan semua keterampilan taijutsu dan juga pengetahuannya untuk Lee sendiri. Pada saat Itachi dan juga Kisame datang ke desa Konoha untuk mencari Naruto, Itachi sempat bertarung dengan Kakashi, sekaligus Itachi mampu mengalahkannya. Melihat Kakashi yang kewalahan, Kisame mencoba untuk membunuhnya. Namun Guy tiba dengan tepat waktu untuk menyelamatkan Kakashi, yang sekaligus Kisame akan selalu mengingat wajah Guy, yaitu untuk bertarung dengannya di kemudian hari. Pertarungan Guy dan juga Kisame sempat terjadi, yaitu pada saat misi penyelamatan Gaara. Ketika Guy berserta timnya berhasil menumbalkan Kisame, mereka lantas menyadari bahwa yang mereka lawan bukanlah Kisame asli. Dan pada akhirnya Guy dipertemukan kembali dengan Kisame, yaitu pada saat Perang Dunia Shinobi yang keempat. Sosok Guy berhasil mengalahkan Kisame berkat kemampuan taijutsu hebatnya. Alhasil Kisame berhasil tertangkap, yang kemudian ia membunuh dirinya sendiri karena tim Guy sedang berusaha untuk mencari informasi, yaitu mengenai dirinya dan juga Uchiha Madara. Tibalah saat pertemuan dirinya, yaitu dengan sosok Madara Uchiha.
Minato lantas mengatakan kepada Guy bahwa hanya Senjutsu dan juga Taijutsu yang mempan kepada Madara. Minato dapat menggunakan Senjutsunya untuk bertarung dengan Madara. Namun, ia sudah kehilangan kedua lengannya yang membuatnya tidak bisa bertarung selanjutnya. Karena tidak ada pilihan lain, Guy memutuskan untuk menggunakan kemampuan Taijutsunya untuk bertarung dengan Madara. Ia membuka gerbang ketujuh, yaitu Hashimon Tenkakyumon, untuk mengalahkan Madara. Saat ada kesempatan, ia menggunakan jutsu hebatnya, yaitu Hiradora, untuk menyerang Madara Uchiha. Namun hanya sedikit pengaruh jutsunya terhadap Madara tersebut. Dan lantas seketika itu pun, Guy harus menerima efek sampingnya akibat ia telah membuka gerbang yang ketujuh. Ia membuat tangan kanannya dan juga beberapa tulang rusuknya menjadi patah. Menyadari bahwa Madara sangatlah kuat, Guy memutuskan untuk mengakhiri dirinya sebagai monster biru dari Konoha dan memutuskan merubah dirinya sebagai monster merah dari Konoha, yang artinya dia akan merelakan hidupnya untuk membuka gerbang ke-8, yaitu adalah Shimon. Karena setelah jutsu ini berakhir, Guy akan dipastikan mati sebagai efek sampingnya. Madara dibuat kewalahan, yaitu akibat pertarungan hebatnya dengan Guy. Serangan pertama dari Guy terhadap Madara yaitu adalah Sekizo. Madara berhasil menahannya, namun karena serangannya terlalu kuat, Guy berhasil menjatuhkan Madara. Madara sangatlah senang dengan pertarungan hebatnya melawan Guy, karena ia adalah orang kedua yang sontak membuatnya senang dalam pertarungannya itu setelah Hashirama Senju. Segala upaya telah Guy lakukan untuk mengalahkan Madara, namun Madara tetap saja masih bisa berdiri dan juga selalu siap untuk bertarung. Karena tidak ada pilihan lain, Guy sontak memutuskan untuk menghabiskan seluruh cakranya untuk mengalahkan Madara. Madara lantas mengatakan bahwa ia mengakui cakra milik Guy. Ia belum pernah melawan orang yang taijutsunya lebih hebat dari Guy. Dan pada akhirnya, Madara lantas mengakui bahwa Guy merupakan pengguna taijutsu terhebat dari siapapun. Guy lantas bergerak untuk menyerang Madara. Ia dengan cepatnya menyerang Madara dengan menendangnya. Akibat kehebatan serangan terakhir dari Guy, Madara tidak bisa menahan serangan hebatnya tersebut dan juga lantas ia hampir mati akibat serangan yang telah dilakukannya. Guy menerima efek samping setelah ia kehabisan cakra akibat membuka gerbang yang ke-8. Ia lantas membuat dirinya sontak terbakar hebat dan juga perlahan-lahan akan menjadi abu. Madara masih hidup akibat serangan terakhirnya. Ia sangat senang bisa bertarung dengan Guy, yaitu merupakan pengguna taijutsu hebat seperti Guy itu sendiri. Sebagai ucapan terima kasihnya karena telah memberikannya perlawanan yang sangatlah hebat, Madara akan membunuhnya sebelum Guy berubah menjadi abu. Namun dengan seketika, Naruto berhasil menyelamatkannya dengan menendang Gerudama milik Madara. Ia kemudian menyelamatkan Guy dari kematiannya berkat cakra hebatnya yang telah diberikan Hagoromo kepada dirinya. Setelah Perang Dunia Shinobi yang keempat berakhir, Guy tetap menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Namun karena kerusakan pada kakinya dalam serangan terakhirnya terhadap Madara, Guy harus merelakan dirinya sendiri untuk bergantung kepada kursi roda selama sisa hidupnya.